Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang validitas dan reliabilitas dan bagaimana mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen tes menggunakan SPSS. Sebelumnya, saya ingin mengulas sedikit apa itu validitas dan reliabilitas ya. Ketika kita melakukan penelitian, itu kita akan menyusun beberapa instrumen tergantung dari tujuan penelitiannya. Dan salah satu instrumen yang bisa dipakai dalam penelitian adalah instrumen tes. Nah, tapi instrumen tes itu sebelum kita gunakan, sebelum kita terapkan, biasanya dilakukan uji coba dulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Sehingga nanti dari hasil tersebut kita bisa mengetahui apakah instrumen tes tersebut itu layak digunakan atau tidak. Nah, untuk hari ini fokusnya adalah tentang validitas dan reliabilitas ya. Di sini ada beberapa gambar lingkaran, ada gambar A, B, C, D. Nah, di sini nanti akan mengilustrasikan apa itu validitas dan reliabilitas serta perbedaannya seperti apa. Yang pertama tentang validitas dulu. Instrumen tes itu dikatakan valid jika instrumen tersebut itu bisa mengukur apa yang ingin kita ukur, atau dengan kata lain instrumen tes tersebut tepat sasaran. Tepat sasaran di sini dalam arti adalah tentang kontennya, tentang isinya, tentang materinya. Intinya adalah saya ingin mengukur apa dan instrumen tersebut mampu merepresentasikan apa yang ingin saya ukur. Itu dinamakan instrumen yang valid. Sedangkan instrumen yang reliable itu, jika instrumen tersebut diberikan beberapa kali kepada responden atau kepada siswa atau kepada responden ya, nah itu hasilnya itu akan tetap akan konstan, akan stabil gitu. Jadi walaupun diberikan beberapa kali itu hasilnya akan tetap ya. Nah, itu secara pengertian ya. Sekarang kita lihat secara ilustrasi. Di sini ada gambar A, B, C, D ya. Nah, saya bahas dulu gambar yang terakhir, gambar yang D. Itu dari gambar ini kalian bisa melihat ada beberapa titik ya, atau di sini diberi tanda silang-silang kecil. Untuk gambar D, kita bisa melihat bahwa silang-silang kecil atau titik-titiknya itu berkumpul di satu titik pusat ya. Itu ada titik pusat yang hitam, kemudian ada lingkaran kecil dan juga ada lingkaran besar. Nah, jika titik-titiknya itu berkumpul di titik pusat, itu artinya instrumennya itu tepat sasaran. Nah, kemudian jika titik-titiknya itu berkumpul, itu artinya ketika dites hari ini hasilnya seperti ini, besok hasilnya juga sama. Artinya bahwa tes itu walaupun diujikan berulang kali, hasilnya akan sama. Nah, itu dinamakan reliable. Jadi, untuk yang gambar D ini mengilustrasikan sebuah instrumen yang valid dan juga reliable. Sekarang untuk gambar yang B, kalau dari gambar B kita lihat bahwa itu titik-titiknya masih berada di lingkaran kecil ya, yang lingkaran dalam itu. Jadi di sini instrumennya itu masih bisa kita katakan valid karena masih di sekitaran sasaran kita. Nah, tapi kita lihat titik-titiknya itu menyebar. Dari titik pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu menyebar. Itu artinya tidak reliable. Kenapa? Karena mungkin untuk hari ini diteskan kok hasilnya seperti ini, besok berbeda lagi, dan seterusnya gitu. Jadi untuk yang B itu adalah representasi dari valid tapi tidak reliable. Sedangkan untuk gambar yang C itu kita lihat ya titik-titiknya itu berada di luar titik pusat atau tidak berada di sekitaran titik pusat, itu artinya instrumen tersebut tidak valid. Kemudian kita lihat tuh penyebarannya. Kalau dia tidak menyebar berkumpul artinya dia reliable. Jadi untuk gambar yang C itu adalah representasi dari instrumen yang tidak valid tapi reliable. Sedangkan untuk gambar yang A itu bisa dilihat bahwa titik-titiknya itu berada di luar titik pusat ya, berada di luar jauh dari titik pusat.
Itu artinya instrumen itu tidak valid dan juga kita lihat titik-titiknya itu posisinya menyebar. Itu artinya dia juga tidak reliable. Nah, semoga ilustrasi ini bisa memperjelas ya apa itu validitas dan juga apa itu reliabilitas. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagaimana sih cara menentukan validitas dan reliabilitas instrumen tes itu menggunakan SPSS. Di sini saya sudah menuliskan langkah-langkahnya. Yang pertama akan saya bahas tentang uji reliabilitas dulu. Di sini nanti kita tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah dituliskan di sini ya. Yang pertama, sudah pasti kita harus menyiapkan data soalnya, data nilai per butir soalnya ya, dan juga nilai totalnya untuk dimasukkan nanti ke dalam SPSS. Nah, oke, kalau gitu kita akan langsung saja praktek ya menggunakan SPSS. Di sini saya sudah mempersiapkan data tentang skor dari masing-masing butir soal dari masing-masing siswa. Sebetulnya kalian bisa mempersiapkan data ini di Excel dulu, kemudian kalian bisa langsung kopas ya. Nah, mungkin yang lupa untuk ketika sudah kopas, ini bagian yang atas bisa kalian rubah namanya di bagian di sini di bawah yang namanya variable view. Itu nanti namanya bisa kalian rubah. Kemudian seandainya skornya itu per soal tidak bulat gitu ya, maksudnya tidak ada desimalnya, ini berarti untuk desimalnya kita buat 0 semua. Nah, kita kembali ke data view. Di sini yang tengah ini merupakan data skor per soal. Kemudian yang di sebelah kiri ini merupakan representasi dari siswanya. Misal nih, ini ada siswa pertama, siswa kedua dan seterusnya sampai total ada 32. Misal ini siswa pertama untuk soal nomor 1 itu skornya 10, untuk soal nomor 2 skornya 4, soal nomor 3 skornya 10 dan seterusnya. Dan untuk total skornya siswa nomor 1 itu dapat skor 89. Nah, jadi data inilah yang nanti perlu disiapkan saat menguji reliabilitas maupun validitas menggunakan SPSS. Nah, sekarang kita langsung mengikuti langkah-langkah untuk uji reliabilitas ya. Ini saya buka kembali untuk langkah-langkahnya. Yang pertama adalah masukkan data. Yang kedua kita bisa ngikutin ini. Klik analyze, kemudian pilih scale dan pilih reliability analysis. Kita langsung coba di sini. Kita klik analyze, kemudian pilih scale dan pilih reliability analysis. Kita klik. Nah, jika sudah, ini ada dua kotak, sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kiri ini ada tadi ya ada soal nomor 1 sampai soal nomor 12 itu skor-skornya dan juga ada skor total. Nah, untuk reliabilitas ini skor soal 1 sampai 12 itu dimasukkan ke box sebelah kanan. Tapi yang total tidak ikut dimasukkan. Jadi kalian blok semua kecuali yang skor total. Jadi skor totalnya bloknya dihilangin kemudian dimasukkan ke kotak sebelah kanan dengan memencet ini tanda panah yang ada di tengah. Nah, kita sudah memasukkan skor tiap soalnya ke kanan. Kalau sudah, di sini di bagian bawah ada pilihan model. Model itu ada beberapa macam, ada model alpha, kemudian split half, Goodman dan sebagainya. Nanti kalian bisa mempelajari lebih dalam lagi perbedaan dari masing-masing. Nah, di sini yang dipakai adalah model alpha. Kalau sudah langsung kita oke saja. Nah, akan keluar hasil seperti ini ya. Nah, hasil seperti ini bisa dilihat outputnya ada dua tabel. Yang pertama adalah tentang summary-nya, yang kedua tentang hasil reliabilitasnya. Untuk tabel summary itu hanya menunjukkan jumlah siswanya ada berapa. Nah, di sini ada 32, tadi ada 32 responden. Nah, di bagian output tabel yang kedua ini, cara membacanya gimana? Ini kalian lihat di bagian nilai alfanya. Di sini nilai alfanya adalah 0,653. Kemudian bagaimana menyimpulkan instrumen ini valid atau tidak? Nah, caranya
kita harus membandingkannya dengan nilai R tabel. Kebetulan saya di sini sudah menghitung secara manual dengan Excel ya. Kemudian saya juga sudah mencari nilai R tabelnya. Nilai R tabelnya ketemu 0,349. Nah, kita bandingkan nilai alfa yang kita dapatkan dari SPSS dengan nilai R tabel tadi. Di sini alfanya 0,653 dan R tabelnya 0,349. Jika nilai alfanya lebih besar dari nilai R tabel, maka instrumen tes tersebut bisa dikatakan reliable ya. Sekali lagi di sini nilai alfanya adalah 0,653, itu lebih besar atau lebih dari 0,349 atau nilai R tabelnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa instrumen ini reliable seperti itu. Itu untuk uji reliabilitas. Sekarang untuk uji yang validitas. Ya, untuk uji validitas di sini ada dua cara. Cara yang pertama dan cara yang kedua. Untuk cara yang pertama itu hampir sama dengan uji reliabilitas. Hanya ada sedikit perbedaan saja ya. Nah, di sini sama. Yang pertama kita masukkan datanya, kemudian menunya pun sama, klik analyze, scale, kemudian reliability analysis. Nah, bedanya apa? Kita langsung praktek saja ya di SPSS-nya. Ini masih dengan data yang sama ya, dengan yang tadi kita uji reliabilitasnya. Kalau untuk validitas, ini yang diklik adalah analyze, kemudian scale, reliability analysis sama ya, sampai sini sama. Nah, yang membedakan apa? Kalau tadi reliabilitas yang masuk ke kotak kanan itu hanya skor nomor 1 sampai nomor 12. Tapi kalau kita menguji validitas itu semuanya kita masuk, termasuk skor totalnya juga dimasukkan ke sebelah kanan. Itu perbedaan pertama ya. Jadi kalau reliabilitas itu yang dimasukkan hanya skor per soal, totalnya nggak masuk. Tapi kalau validitas semuanya masuk, baik skor per soal maupun skor totalnya. Nah, kemudian bedanya lagi apa? Perbedaan kedua adalah kita klik di sini statistiknya. Kemudian kita klik correlations di bagian inter item ini. Ya, kita klik correlations atau korelasi. Kemudian continue. Kalau sudah kita langsung oke saja. Nah, di sini akan muncul output nih. Ada 3 tabel yang muncul. Yang pertama adalah summary, sama ya itu hanya menunjukkan jumlah datanya berapa, seperti itu. Kemudian tabel yang kedua ini judulnya reliability statistik, tapi ini kalian abaikan saja karena tidak dipakai. Tabel yang akan kita pakai, yang akan kita baca untuk uji validitas adalah tabel yang ketiga atau tabel yang besar ini. Cara membacanya seperti apa? Ini bisa kita lihat di bagian sebelah kanan ya. Di sini ada angka-angka di kolom terakhir ini, di kolom total. Soal nomor 1 itu ada angka 0,496. Soal nomor 2 0,218, soal nomor 3 min 0,05 dan seterusnya. Nah, ini adalah nilai validitasnya. Kemudian bagaimana kita menyimpulkan dia itu valid atau tidak sih? Nah, sama dengan reliabilitas, kita bandingkan dengan nilai R tabel. Nilai R tabel yang digunakan masih sama ya, yaitu 0,349. Kita bandingkan ya. Nah, jika nilai di sini yang sebelah kanan itu lebih dari R tabel atau lebih dari 0,349, maka butir soal tersebut valid ya. Contoh nomor 1. Soal nomor 1, 0,496 itu lebih dari 0,349. Jadi soal nomor 1 itu valid. Kemudian soal nomor 2, 0,218 itu kurang dari 0,349. Jadi nomor 2 tidak valid. Nomor 3, negatif 0,005 itu kurang dari
0,349. Jadi nomor 3 tidak valid dan seterusnya sampai nomor 12. Jadi caranya seperti itu untuk menyimpulkan valid atau tidak dari masing-masing butir soal. Nah, di sini juga saya ingin menunjukkan ya, kalau reliabilitas itu kita hanya mendapatkan satu nilai dan nilai itu berlaku untuk satu paket soal, maksudnya satu paket tes gitu. Satu paket instrumen tes tersebut berlaku untuk keseluruhan nomor soal. Tapi jika validitas itu tiap soalnya, tiap butir soalnya memiliki nilai validitas masing-masing. Jadi bisa saja nomor 1 valid, nomor 2 tidak valid, nomor 3 tidak valid, nomor 4 tidak valid, nomor 5 valid, dan seterusnya. Jadi tiap butir soal bisa berbeda-beda, valid atau tidak valid ya. Nah, itu perbedaan antara validitas dan reliabilitas dari jika kita melihat dari output SPSS-nya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan uji validitas SPSS dengan cara yang kedua? Kalau cara yang kedua, kita mengikuti cara ini ya, langkah-langkah ini, masukkan data, kemudian klik analyze, correlate, kemudian bivariate. Oke, kita langsung coba di SPSS-nya untuk menguji validitas dengan cara yang kedua. Klik analyze, kemudian pilih correlate, pilih bivariate, dan setelah itu sama seperti tadi di sini ada dua box ya. Kita masukkan semua yang ada di kiri ini jadi skor per butir soal dan skor totalnya semua kita masukkan ke kanan. Nah, kalau sudah ini di bawah ada correlation koefisiennya itu macam-macam ya. Nanti kalian bisa belajar lagi apa perbedaan dari masing-masing dan di sini yang digunakan adalah persen. Oke, kalau sudah kita langsung oke saja. Nah, output untuk cara kedua ini hanya satu, tabel yang besar ini ya. Nah, cara membaca tabel output ini seperti apa? Caranya kalian bisa melihat di kolom paling kanan, ini yang kolom total, atau di baris bawah ini yang baris total ya. Nah, kalau kita melihat dari yang ini, yang kolom paling kanan ya, ini kalian lihat soal nomor 1 untuk percent correlation-nya kalian tarik, skornya adalah 0,496. Hasilnya pasti sama dengan cara yang pertama ya. Nah, di sini 0,496 untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 itu nilai percent correlation-nya adalah 0,218. Soal nomor 3 itu nilai percent correlation-nya adalah negatif 0,05 dan seterusnya. Kalau kita melihat dari bawah juga bisa langsung ini dilihat dari total ya percent correlation. Nah, di sini soal nomor 1 adalah 0,496, soal nomor 2 0,218, soal nomor 3 negatif 0,005 dan seterusnya. Ini ya, jadi di bagian ini yang kalian baca. Nah, enaknya jika menggunakan cara yang kedua ini, kalian tidak perlu mencari nilai R tabel karena sudah langsung diberikan tanda oleh output SPSS-nya ini. Jika nilai percent correlation-nya itu ada tanda bintangnya, baik bintang 1 maupun bintang 2 seperti ini ya, itu artinya soal nomor tersebut itu valid ya. Coba kita lihat, nomor 1 ini ada tanda bintangnya berarti valid. Nomor 2 tidak valid, nomor 3 tidak valid, nomor 4 tidak valid, nomor 5 valid, 6 valid, 7 valid, dan seterusnya. Jadi kalau untuk cara yang kedua kita bisa langsung mengetahui dari tanda bintang. Jika ada tanda bintangnya baik 1 maupun 2, itu artinya soal nomor tersebut itu valid. Nah,
Sekian untuk penjelasan validitas dan reliabilitas, kemudian langkah-langkahnya juga menggunakan SPSS. Semoga bisa dipahami ya. Jika ada pertanyaan atau masukan, silakan bisa dituliskan di komentar. Terima kasih semuanya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.